semuanya. Selamat Shalom. kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita mau fokus, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujian penyembahan. Terima kasih. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Hanya padamu hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Pertolonganku datang darimu, berharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau batu, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapan hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau batu, kota benteng keselamatanku. Sumber harapanku, Kau sumber harapanku, Kau sumber harapanku, hanya pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Engkau batu, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Benar Bapa, Engkau Allah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan, sumber pertolongan bagi kami semua. Makasih Tuhan, makasih Bapa, terima kasih. Kami terima pertolongan, oh Yesus, Raja kami yang hidup,
Haleluya. Yesus Tuhan. Kami sembahkan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Akan goyah, ku akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku hanya darimu. Pengharapanku hanya padamu. Akan goyah, ku takkan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Benar Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah pertolongan, Engkaulah sumber benteng kekuatan kami. Oh Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Itu kami imani Tuhan. Dan itu akan selalu dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Terima kasih Pak. Kami untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan secara pada malam hari ini, pembacaan firman pada malam hari ini. Roh Kudus Engkau yang urapi setiap kami agar supaya saat kami membaca firman-Mu Tuhan, kami menerima tema. Dan tema itu Tuhan akan terus kami bina Tuhan, akan terus kami kerjakan Bapak. Sehingga rema itu hidup dan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kudus segala salah dan dosa pelanggaran kami Bapak, kuduskan dan layakkan setiap kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Bapak. Agar supaya Tuhan kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan, kami tolak dan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa yang daripada surgawi, kuasa yang ajaib, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memberikan pertolongan itu Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih, Mbak Kristi. Mungkin karena tadi baru mati lampu ya, jadi waktu Oh, genjreng putus-putus. tadi putus-putus dan gitarnya tak terdengar. Tapi nggak apa-apa ya. Baik Oke, nggak Ibu-Ibu, kita akan lanjutkan kembali pembacaan firman kita di Yesaya 51 sampai 53. Selamat datang semua ya. Beberapa ibu-ibu, memang sekarang lagi musim KKR ya ibu-ibu ya, yang KKR 10 hari ya. Jadi banyak daripada ibu-ibu yang ikut, terutama yang di kota-kota besar ya, yang tinggal di Jabotabek mungkin ya, yang ikut KKR Pencurahan Roh Kudus 10 hari. Ya kita di sini, saya di Bali nggak ada KKR kayak gitu ya. Jadi memang rutin akhirnya membaca firman. Gimana di Subang Bu Eti? Ada juga kah? Di Medan gimana? Nggak ada ya? Oke, apalagi nih di daerah NTT nih ya. Nggak ada. Oke, baiklah kita akan membaca firman ya di Yesaya 51 sampai 53. Kita akan membaca per orang 3 ayat ya. Saya akan membuat urutannya ya. Jadi per orang itu 3 ayat dengan urutan uh, Bu Nur Hayati, Bu Nur Hayati, kemudian Ance, kemudian Ibu Eti, lalu Kak Karla, kemudian Neng Ike, lalu Sofi,
Sofi, kemudian Neneng, Neng Sofi, Cik Neneng, lalu Ibu Nur Cahya, kemudian Ibu Renti, lalu Dorea Ida, kemudian Ibu Martens, Ibu Lampita, Gabriel, lalu Paula, Paula Kristi ya, Ibu Paula, dan terakhir saya Joli. Ya, jadi per orang 3 ayat dari 51 sampai 53. Silakan Ibu Nur Hayati. Oke. Yesaya 51 ayat 1 sampai 3. Kata-kata penghibur untuk Sion. Ayat 1, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ayat 2, pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu ketika Abraham seorang diri. Aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin. Ayat yang keempat, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa kepadakulah. Pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Amin. Ayat 7, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. 8, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. 9, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan, terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Amin. Yesaya 51 ayat 10 sampai 12. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. 12. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Amin. Ayat 3, Yesaya 51 ayat 13. Sehingga engkau melupakan Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan.
Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? 14. Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Ayat 15. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Amin. Ayat 16, aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. 17, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah meminum, menghirup habis, isi cangkir dan memusingkan. 18, dari semua anak-anak yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangan. Cik Neneng, Yesaya 51 ayat 19. Cik Neneng mau ikutan baca nggak, Neng? Cik Neneng, kalau nggak lanjut ke Bu Nur Cahya ya. Bu Nur Cahya 19 sampai 21. Yes. Ayat 19. Kedua hal ini telah menimpa engkau, siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlantang kelesuan di semua ujung jalan seperti lembu hutan karena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. 21. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Amin. Ayat 22, beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Ayat 23, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Yesaya 52, Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Amin. Ayat 2. Bebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tinggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. 3. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. 4. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Amin. Ayat 5. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia menyerahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya. Ayat yang ke-7.
Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Yesaya 52 ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Ayat 9. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya yang telah menebus Yerusalem. Ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Amin. Gabriel, mau ikut baca Gabriel? Kalau mau ikut di unmute ya. Saya terusin ya ke Paula. Itu ya. Oke, ayat 11. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. 12. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Hamba Tuhan yang menderita. Ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Amin. Apa? Bu Gabriel mau ikut baca? Ya, ini raise hand. Ikut baca, Gabriel? Atau nyimak? Ayat 14 sampai 53 pasal 1. Oke, Bu Eli ya. Bu Eli mau ikutan baca, Bu Eli? Di Yesaya 52 ayat 14 sampai 53 ayat 1. Bu Eli, mau ikutan baca? Yesaya berapa, Bu? Yesaya 52 ayat 14, 15, dan 53 ayat 1. Sebentar. Yesaya 15 ya? Yesaya 52 Oh, sorry, 52. ayat 14, 15, dan 53 ayat 1. Setelah ini siap-siap Bu Christine ya. Bu Christine Louis Toisuta. Ya, oke. Ayat 14 ya, Bu ya? Saya baca sekarang. Ya, 14 sampai berapa ayat? 5. 3 ayat. Tiga. Saya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Amin. Yesaya 53 ayat 2. Ia dihina, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menatap mukanya terhadap dia. Menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 3. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan dinista Allah. Amin. Amin. Bu Neneng, mau ikut Cik Neneng? Baca ayat 5, 6, sampai 7. Yesaya berapa ya? Yesaya 53 ayat 5, 6, dan 7. Yesaya 5, 53 ayat 5, 6, dan 7. 6 dan 7 ya. 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin. 5, 6, 7 ya. 5-nya tidak dibaca. Iya, Sudah ya? iya, Oke, sudah. ayat 8. 7. Rahayu mau ikutan baca? 5 Yesaya dulu, 5 Bu, 5. 5. Oke, baik. Tadi Bu, ini ya Gabriel ya. Bu Gabriel nggak bisa dibuka mute-nya. Oh, oke. Nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa Bu Gabriel, mute aja, nyimak aja ya, nggak bisa dibuka mute-nya. Oke, baik saya ya. Semua udah baca ya. Oke. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tibu tidak ada di dalam mulutnya. 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Silakan Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati, mental ya? Mental berarti lanjut aja ke Ibu Ance. Ayat 11. Yesaya 53 ayat 11, 12, dan 13. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontaknya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah baca 3 pasal. Kita akan merenungkan ya saat teduh. Dan kita percaya bahwa ada rema yang ditanamkan Roh Kudus kepada kita untuk siap kita sharingkan dan yang dapat menjadi berkat bagi satu sama lain. Saya boleh? Saya bisa kah? Oh, dulu masih musik dulu. Renungan dulu. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengaran. Ya, ya, ya.
Baik, ibu-ibu, silakan siapa yang tadi mau sharing? Bu Bu Christine Christine. tadi. Ya, Bu Christine Lois ya. Silakan Bu Christine. Monggo. Bu Christine. Ya, sabar-sabar. Gambarnya Ya, muncul ya. silakan Ya, ibu-ibu lain juga yang mau bersharing, silakan siap-siap. pasal 53 yang tadi saya baca ya. Hmm. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Tapi yang saya rasakan, yang saya dapat ya, ini kalau kita kalau tanah itu hati kita, kan ada jenis tanah ya, tanah yang subur, tanah yang ada yang berbatu-batu. Tapi ini tunasnya tumbuh dari sebuah tanah yang kering. Jadi em, yang terpikir oleh saya, maksudnya auranya apa ya, yang saya dapat itu ini benihnya ditabur ya, firman ditabur, tapi tumbuhnya tidak di tanah yang subur, tapi tunasnya tumbuh di tanah yang kering gitu loh. Jadi gimana ya? Berarti saat ini sudah tidak seperti lazimnya. Misalnya bulan Mei mestinya bulan musim panas, jadi misalnya Mei hujan. Desember harusnya musim hujan jadi musim panas gitu kali ya. Jadi kok ini sepertinya tumbuh tapi di tanah yang kering. Hanya ini sebagai eh, tanda dari Tuhan ya. Tapi eh, ya itu saya nggak tahu juga deh. Maksudnya Tuhan apa di sini? Hanya yang saya pikirkan jika tanah subur biasanya tumbuh firman yang ditabur. Kali ini firman yang ditabur tumbuhnya di tanah yang kering. Lalu kemudian apa ya? Sebagai penebus, udah. Sementara itu aja ya yang jadi pergumulan di dalam diri saya. Domba ini sebenarnya Yesus Kristus ya. Dia biasa menderita kesakitan, tapi dia merasakan. Tadi dari pasal 51 ya Bu ya? Ya, 51, 52, 53. Ya, saya agak terlambat. Yang saya lihat di sini juga 51 ayat berapa ini? Ayat 6 dan ayat 8 ada yang diulang 2 kali ya. Eh, Tetapi keselamatan daripadaku tetap selamanya dan pelepasan yang diberikan lanjut dari turunan ke turunan turun temurun. Ayat 6 juga sama. Pelepasan yang kuberikan akan tetap selama-lamanya. Keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Artinya firman Tuhan difirmankan selamatannya bukan untuk saya saja, untuk yang lahir besok, yang lahir lusa, juga pelepasan itu juga untuk semua. Bukan untuk yang hidup di masa lampau, tapi juga untuk semuanya. Dia tidak akan berakhir. Jadi kekal itu istilahnya sangat kekal. Ya gitu ya. Iya. Kalau itu yang sudah didapat ya. Sementara itu aja dulu deh. Makasih Bu Christine ya. Iya. Tadi ya. Yang diulang 2 kali ya. Thank you ya, benih ditabur tumbuh di tanah kering. Itu ini saya ngelihat itu sama ya. Ini terkait dengan teladan ya kalau saya melihat dari konteks hidup kita sehari-hari ya. Ini sama misalnya benih itu kan firman ya. Kita kadang-kadang mengajari anak kita ya sama seperti ini kita membaca firman sama-sama, kita saling belajar satu sama lain. Itu benih itu memang ditabur, firman itu tabur. Tapi sayangnya apa? Kalau firman itu tidak dihidupi, itu tadi ya, tumbuh di tanah kering, dia ya sama aja. Dia hanya sekedar firman ya firman, tetapi hanya sekedar bacaan ya bacaan. Tetapi dia tidak membuahkan apapun, tidak tumbuh di tanah yang subur. Kalau benih itu benar-benar dipelihara, disirami dengan baik gitu ya, maka benih itu akan tumbuh, dia akan berbuah di tanah yang subur, dia akan membuahkan hasil, dia akan benih itu akan bertumbuh seiring dengan kita punya karakter ya seperti itu ya. Kita tahu bahwa kita ini manusia itu ya nggak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna. Karena saya sadar saya tidak sempurna, maka saya perlu sekali firman Tuhan untuk membantu saya ya, supaya firman Tuhan itu dibaca, roh dikuatkan, seperti itu. Nah, sama firman ini ditabur, tapi kalau hanya sekedar baca, tapi kita tidak hidupi, kita tidak sirami setiap hari,
kita tidak memberi teladan yang baik terhadap firman itu, ya sama aja sia-sia. Dia akan kering. Bacaan hanyalah sekedar bacaan, tapi tidak mempunyai makna. Ya, tidak ada kelihatan hasilnya apa-apa. Ya, jadi saya percaya ibu-ibu kita di sini nggak ada yang sempurna. Kenapa kita baca firman? Karena kita tahu kita ini masih jauh dari kata sempurna. Itulah kita baca firman. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti setelah baca firman langsung kita rohani, enggak. Justru firman inilah yang membantu kita. Bukan manusia. Manusia itu ya hanya alat gitu ya. Tetaplah kembali kepada firman. Saya juga banyak dikuatkan sebenarnya dari firman juga ya. Membaca firman. Apalagi mengenai kemarin kesengsaraan. Saya baru sadar, oh ternyata kita tuh semua itu memang harus ada sengsara. Ternyata Tuhan mau memurnikan kita. Itu ya. Nah itu kita seperti dikasih kelegaan. Kan seperti itu ya. Jadi kita jangan pernah meninggalkan firman Tuhan, ya, baik kita melalui pendengaran, melalui YouTube, pujian penyembahan, supaya kita benih yang kita terima, baik itu firman ataupun apa tadi penyembahan ya, pujian penyembahan pada Tuhan itu dapat tumbuh di dalam diri kita dengan subur dan kita dapat berbuah dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bu ya, yang firman Tuhan keselamatan untuk abadi itu benar ya. Dia tidak hanya sementara, tetapi keselamatan itu sifatnya kekal. Terima kasih Bu Christine. Silakan ibu-ibu lain, Bu Eti. Ayat 5 juga Bu, ayat 5 sama juga ada Ya. keselamatan dan pelepasan ya. Nah, 5 dan Jadi 6 ada ya. pelepasan ya, dilepaskan dari yang jahat lah gitu ya. Oke, oke. Betul. Terima kasih Bu Christine. Silakan ibu-ibu, Bu Sudah Eti. kembali. Bu Eti mau coba? Mau, Bu. Ya, silakan Bu. Saya di pasal 53, ya saya 53 ayat 4, 5. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saya sudah sembuh, ibu-ibu. Amin. Yes. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Yes. Terima Amin. kasih banyak buat firman Tuhan yang menguatkan saya. Yang sebagian ibu-ibu tahu waktu kita berkumpul di Bandung, saya sedang kena sakit penyakit yang merepotkan banyak ibu-ibu. Puji Tuhan, hari ini saya sudah mulai membaik, sudah sehat, sudah pulih kembali. Dan di ayat 4 ini saya dikuatkan bahwa Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit saya, segala penderitaan saya sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Terima kasih banyak. Amin. Amin ya. Jadi amin ya. Nah, kalau kita sudah menyadari ya ibu-ibu ya bahwa sebenarnya kesakitan kita, kesengsaraan kita itu memang sudah ditimpakan gitu ya, ditimpakan oleh Yesus. Di sini kan sudah dibilang sendiri ya, yang ditanggungnya, penyakit kita yang tanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya gitu kan ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, memang kita ini manusia yang pemberontak kok. Kita kan nggak suka hal-hal yang baik karena hal-hal yang dosa itu kan menyenangkan. Kan seperti itu ya. Ini kan pemberontakan kita. Dia meremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan ya karena memang benar manusia itu pada dasarnya kan mencintai dosa gitu ya. Membuat baik itu susahnya setengah hidup gitu ya. Orang tapi diterjang. Seperti itu kan ya. Ya, tapi kita harus sadar jangan sampai kita terintimidasi bahwa kita oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh ya. Jadi kita teruslah ketika kita melakukan satu dosa itu sudah ditanggung, kita harus ingat. Tapi juga jangan juga melakukan dosa yang berulang mentang-mentang oh sudah ditanggung. Aduh, itu namanya kita mencobai Tuhan ya. Lama-lama Yesus capek juga. Ah, lu keenaan lu. Nanti ngomong gitu lagi kan ya. Tendang aja ke neraka. Udah sana lu ke neraka aja. Mentang-mentang ditanggung, ngulang-ngulang terus kan gitu ya bahasanya. Ya, kita
tetaplah kita selalu berbuat kebenaran dan kebaikan gitu ya. Jangan sementang kita merasa bahwa segala sesuatu sudah ditanggung dan dipikul oleh Tuhan Yesus, lalu kita semena-mena ya, itu sama aja kita mencobai Tuhan. Tapi yang harus kita ingat, kita sudah sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Amin, amin. Jadi jangan-jangan lagi ibu-ibu ya. Yang sengsara-sengsara biarkan aja, itu proses pemurnian. Betul. Silakan yang lain, Bu Lampita, di-unmute Bu. Oke, saya sangat tertarik, sangat ke diri gitu ya. Misalnya gini, di apa nih ya, di Yesaya 53 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau kita membaca firman ini udah pasti ya nubuat tentang Tuhan Yesus, bagaimana pada saat dia menerima penderitanya ketika dia waktu dia dihina, dicaci maki, dan lain sebagainya. Ini ketarik ke diri ya. Betapa firman itu benar-benar sangat membantu kehidupan aku pribadi ya. Coba bayang ketika saya ini kan si kakaan yang paling tua ya. Adik-adik saya itu kalau bicara kadang-kadang memang mereka karena sayangnya sama saya, karena cinta sama saya, tapi kadang-kadang luar biasa gitu ya. Kata-kata yang aku pikir, kalau sebagai manusia yang biasa, yang manusia biasa gini, wah udah pengen membalas. Tapi saya ingat, saya selalu ketika saya mau menjawab kata-kata, selalu saya ingat gini, saya berpikir dalam diri saya, apa sih kamu Lam? Kamu belum ada apa-apanya. Pandang Yesus, lihat dia yang kudus, yang tidak berdosa, dihina, nggak ada itu ngelawan. Kamu baru segitu saja, sudah emosi, sudah marah, udah kesal, nggak perlu. Jadi lalu itulah membuat saya kuat ya ketika menghadapi keluarga lah, utamanya keluarga yang suka, karena mereka gini, saudara saya, keluarga saya itu nganggap saya ini kayaknya kuat gitu loh menghadapi apapun. Karena saya memang nggak menjawab. Kenapa saya nggak menjawab apa? Saya ingat firman Tuhan, itulah yang membuat saya selalu ngerem. Memang ada di diri itu, ada kayak seperti ngerem saya ketika saya menjawab, atau saya sakit hati apa enggak. Kok direm ya? Nggak usah gitu. Itu membuat saya sangat rindu, sangat ingin selalu baca firman, agar ketika ada persoalan atau masalah, langsung larinya ke firman. Firman mengatakan gini loh, kamu tuh belum ada apa-apanya gitu. Ya, begitu ya Bu ya. Kemudian ketika utamanya gini Bu, kebetulan baru saya hadapi suami istrinya, ipar-ipar saya. Istrinya nggak bisa, kebetulan suaminya adik saya, tetapi adiknya saya ini nggak bisa diomongin, jadi saya yang harus ngomong. Kadang saya bingung, loh kok harus saya yang ngasih nasihati adik saya, kan suami kamu dong. Bahkan dibilang ngomong gini, kakak kan bisa dong ngomong, kan kakak kan, seolah-olah saya yang salah gitu, padahal mereka suami istri, ya mereka ya, tapi ya begitulah ya. Ketika mereka tidak tahu lagi ngomong kemana, saya yang disalahkan menurut saya. Tapi mudah-mudahan bukan itu ya, itu pemikiran saya. Tapi mudah-mudahan itu hanya pemikiran saya, tapi hati mereka tidak seperti itu. Jadi kesimpulan yang mau saya katakan, ketika kita berfirman itu kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan, hati kita penuh damai, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa marah. Itulah yang saya alami. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Lampita ya. Saya sepakat dengan Ibu Lampita ya. Kita tuh dikelilingi oleh saudara-saudara kita yang kadang-kadang tanpa kita sadari kalau ngomong itu nyelekit,
ya, nyelekit. Terus kita mulai berasumsi, berpikiran negatif. Itulah pekerjaan si jahat itu ya. Memasuk-masukkan pikiran-pikiran yang jahat sehingga kita berpikir jahat. Bukan hanya saudara, ya, teman-teman. Teman-teman sepelayanan pun bisa juga gitu ya, yang sudah sama-sama mengenal firman, yang sudah mengatakan, oh aku orang yang sudah misalnya lahir baru atau apapun itu ya. Teman-teman sepelayanan pun bisa juga begitu ya. Ada aja racun yang kadang-kadang masuk. Kadang-kadang kita ya dibelot lah ceritanya, dibulang begini begitu, pemutarbalikan fakta, pemfitnahan itu terjadi ya di sepelayanan ada, apalagi non pelayanan gitu ya, itu terjadi. Tetapi apa? Saya bersyukur kita selalu membaca firman. Ternyata apa? Betul, betul banget. Membaca firman semakin menyelami firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah adalah kata-kata ya, semua itu betul-betul ya, firman Tuhan itu betul-betul membantu kita sebenarnya, menguatkan kita, mengerem untuk jadi, ya wajar kalau kemudian timbul ada pikiran sedih, hati yang sedih, kok seperti itu, pikiran yang kok seperti itu, tapi baca firman tuh itu tadi, Roh Kudus itu loh yang memampukan kita supaya kita punya hati itu penuh damai. Karena kita semua di sini ini kan pengennya punya hati yang sejahtera, punya hati yang damai. Kan seperti itu kan? Mana ada yang mau pikirannya ruwet, hatinya sedih, hatinya protes, hatinya berontak. Oh, sakit penyakit langsung datang. Bahagia dong sakit penyakit. Kan sakit penyakit kan hobinya begitu awalnya. Kepahitan lah, dendam, marah, emosi. Udah mulailah sakit penyakit siap-siap mengantri. Sementara hati yang gembira adalah obat. Makanya kita harus terus menjaga hati kita penuh damai. Gitu ya Bu Lampita ya, kita sepakat. Amin. Amin. Kita harus betul-betul jaga itu ya. Jadi kita jaga hati kita penuh damai. Tetap saja kita waspada, walaupun kita berteman dengan banyak orang, bukan berarti yang kita lihat itu bagus, yang kita lihat rohani itu seperti yang kita pikir. Kadang-kadang sebaliknya. Jadi tetaplah kita terus hanya bergantung kepada Tuhan, jangan manusia, karena manusia itu pada dasarnya mengecewakan. Amin. Baik, terima kasih. Silakan lanjut, Bu Anca, Gabriel, Bu Gabriel, Bu Carla. Bu Carla mau, siapa yang mau sharing nih? Carla? Aku boleh Mbak Juli? Iya, boleh, silakan, Mbak Carla. Iya, apa namanya yang malam ini aku di ayat pasal 51 ayat 12. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Jadi ini sebenarnya mengingatkan apa namanya? Kebetulan tadi pagi memang aku dengar ada firman singkat dan itu firman itu mengingatkan tentang bagaimana Yesus itu memang satu-satunya penghibur ya. Jadi di sini di ayat 12 perikopnya tadi kan di pasal 51 kata-kata penghibur untuk Sion. Jadi Yesus atau di sini Allah mengatakan bahwa akulah yang menghibur kamu. Jadi kalau kita dalam keadaan apapun, memang Allah itu penghibur kita satu-satunya. Dan supaya kita yakin bahwa kita dekat dengan Allah yang melalui Roh Kudus. Karena cara kita berkomunikasi, karena Allah itu roh, maka cara kita berkomunikasinya adalah melalui roh atau Roh Kudus. Jadi dengan selalu dekat dengan Roh Kudus, membaca firman Tuhan tapi dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita bisa merasakan bagaimana Allah menghibur kita dan Dia satu-satunya penghibur yang sejati dan kita seharusnya tidak usah takut pada manusia karena manusia itu akan mati dan binasa dan Allah lah yang jadi penghibur kita satu-satunya. Mungkin itu dari aku Mbak Joli, ku kembalikan. Makasih. Terima kasih, benar ya, Mbak Carla ya. Saya yakin semua ibu-ibu ini, kalau ada masalah lari ke siapa. Saya itu dulu kalau ada masalah tuh ndak enak harus ngomong sama manusia. Pokoknya harus cari harus cari orang kesini-sini, pasang kuping dengerin saya ngomong. Dulu saya begitu gitu loh. Karena harus ada respon gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa manusia itu ya punya mulut, punya telinga, punya mulut. Nah, ini cerita seru nih, bisa sampai kemana-mana. Walaupun saya bilang, "Shh, jangan kasih tahu ya." Iya, aman. Tetap juga ya. Nah, saya belajar bahwa
Akulah aku yang menghibur kamu, seperti tadi katanya Mbak Karla ya, bahwa kalau saya ada masalah itu saya coba belajar datang kepada Tuhan. Ya udahlah, dilihat orang, kenapa sih ini orang kok kayak ngomong sendiri ya, kadang-kadang gitu saya ngomong sendiri, nangis-nangis sendiri ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ngomong ke atas aja gitu, tapi kok ya jadi lega. Jadi membuat satu kebiasaan baru ya. Jadi setelah saya memang mengalami pertobatan di dalam hidup saya mencoba eh, begini, datang kepada Tuhan. Ini tadi akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut. Nah, seperti yang tadi kata Mbak Karla, Tuhan kita itu adalah roh, sehingga kita memerlukan Roh Kudus untuk menghibur kita. Dan seperti tadi ya, berulang-ulang kan kita jangan pernah bergantung kepada manusia karena manusia itu mengecewakan. Seperti itu. Jadi bergantunglah kepada Tuhan. Saya pun kalau ada masalah ibu-ibu, saya nangis-nangisnya sama Tuhan aja lah. Penyembahan, pujian, berdoa sendiri, tengking-tengking sendiri, deklarasi-deklarasi sendiri. Setelah itu lega sendiri gitu ya. Lega sendiri itu lebih aman gitu kan ya, karena Tuhan itu nggak pernah bocor, yang bocor itu manusia. Oke, baik, siapa lagi yang mau nyambung? Gabriel mau nyoba? Maunya mau nyoba Bun, cuman Ya. tadi kan udah ibu ini udah ibu ambil dari ayat 12 tadi ya, dari 51 ayat 12. Jadi udah ibu bagikan juga kan. Tapi ini yang secara kita alami ya, akulah yang menghibur kamu. Ya di saat kita dalam keadaan susah maupun duka maupun senang, tapi tetap ada Tuhan. Ketika kita percaya bahwasanya Tuhan itu ada ya. Jadi Iya. yang telah terjadi ya Bu ya beberapa hari beberapa minggu yang lalu ya, dalam nama kan kita kan di perantauan, kita masih di kampung ini ya Bun ya. Jadi makanya beberapa hari ini nggak bisa gabung sama Ibu untuk Balik kampung ya, mudik ya. Iya, ini masih di kampung nih Bun. Oh. Iya, makanya beberapa Ya ini juga mati hidup. hari ini pun juga kan kalau Ibu ini Mas foto susah kali Bu. Nah, ini kan dari penghiburan ya, jangan takut. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Di saat kami mengalami dalam perjalanan kan, awalnya kami berencana berangkat dari Pekanbaru bersama adik itu hari Senin. Rupanya itu kan kehendak kita sebagai manusia ya. Jadi karena sudah dari keluarga dari kampung ini udah tahu keadaan macam mana, disuruh cepat ya. Berarti malam Jumatnya itu langsung kita berangkat. Rupanya kami berharap supaya kita sampai dengan ini bisa masih ada nyawa ya, masih ada nafas gitu. Rupanya kami udah sampai masih di Sibolga tuh, masih di tengah lautnya kami lah masih. Jadi udah dengar kabar bahwasanya mama itu udah nggak ada lagi. Dari situ kalau seandainya kita tidak ada Tuhan ya, mungkin ya secara manusia kita tidak bisa melepaskan, kita tidak bisa tidak bisa berpisah dengan seorang tua. Walaupun kita berpisah dengan orang tua, ya di saat kita perantauan jadi masih ada waktu ya kita untuk berkomunikasi, masih ada kita bicara gitu ya, dan nanya keadaan. Nah di saat perasaan kayak mana udah kayak hancur gitu ya Bun. Apalagi kita udah berharap bahwasanya kita itu pulang kampung itu udah kita berharap supaya kita itu sampai di sana masih ada nyawa gitu. Rupanya kita tidak sempat. Nah itulah Tuhan yang menghibur kita, bukan manusia. Karena firman Tuhan ketika kita melihat kepada Tuhan, melihat dengan keadaan kita yang sebenarnya waktu itu bukan waktu kita, waktu itu adalah waktunya Tuhan. Karena waktu yang terbaik itu Tuhan yang menentukan, bukan kita manusia. Jadi di saat kita mengalami di
di tengah jalan itu ya mungkin dalam secara manusia dan secara daging mungkin kita tidak bisa menerima. Tapi saya berdoa kayak gini, Tuhan, terserah Tuhan aja, itu suka-suka Tuhan, itu waktunya Tuhan. Mungkin waktunya Tuhan itu yang terbaik buat orang tua kami, karena orang tua kita ini sudah belasan tahun dia menderita penyakit, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang penting disuapin, dimandikan, ditidurkan, semuanya lah kita yang apa. Tapi yang ini yang kami sangat-sangat bersyukur, ibu-ibu, bapak masih bisa, bapak masih kuat untuk menjaga mama sampai mama di akhir-akhir titik terakhir nafasnya masih bapak yang menjaga. Kami anak-anaknya di perantauan semua, cuman satu aja saudara yang tinggal di kampung ini yang namanya juga kan dia juga kerja untuk cari untuk anak-anak juga kan. Nah, jadi kalau sinyal ya, karena di kampung dia di ini. Iya, Sofi. Kasihan ya. Mm-mm. Ya, Turut sinyal itu. berduka cita ya Ibu. Ya, Bu Gabriel turut berduka cita loh ya. Dia nggak dengar ya. Ya. Bu Gabriel turut berduka cita atas dipanggilnya Mama tercinta ya. Nggak Nggak dengar. dengar ya. Bu Paula mau kasih ini terakhir? Oke, Silakan. terakhir saya kasih. Remak. Seperti biasa saya akan merefleksi, merefleksi. Ya, silakan Ketinggian monggo. bahasanya. Bener ya, semua ibu-ibu tadi saya dengar dari pertama sampai yang terakhir luar biasa, luar biasa. Jadi saya di sini cuma akan mengasih suatu ya buat untuk refleksi diri kita masing-masing aja ya. Dari Yesaya 51 sampai 53. Dari Yesaya 51 dulu deh. Ayat yang pertama kan, kenapa kita tuh harus senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kita tuh sering takut sama manusia dan keadaan. Masih loh, kita sering takut sama manusia sama keadaan. Nggak usah yang terlalu keadaan yang rumit-rumit aja. Pas kita nggak ada uang, mau beli beras pakai apa? Biasanya ibu kayak gitu tuh, ya kan? Kalau dapur tuh lagi susah ngebul, itu gimana ini kan gitu. Terus ini nanti bayar anak sekolah gimana ini? Terus nanti kita mau ini gimana ini? Banyak pertanyaan tentang gimana gitu. Padahal di Yesaya 51 ayat 1 dibilang apa sama Tuhan? Dengarkanlah aku. Kita tuh udah seperti Yesaya 51 ayat 1 loh. Hai kamu yang mengejar kebenaran, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi saya percaya semua yang ikut komunitas malam malam hari ini yang ikut baca Alkitab. Apa yang kita kejar di sini kalau nggak kita kejar kebenaran? Apa yang kita kejar di acara komunitas ini kalau bukan kita cari Tuhan? Jadi Yesaya 51 itu mengingatkan kita kalau Allah yang menciptakan dan memelihara umatnya itu tetap pegang kendali. Apapun kondisi kita tuh Allah tetap pegang kendali. Kemudian di Yesaya 52. 52 ayat 7 tuh betapa indahnya kelihatan dari puncak gunung-gunung langkah-langkah orang yang membawa berita baik. Nah, tadi siapa tadi yang sharing tentang Megatrust tadi ya? Itu termasuk bukan kabar baik. Jadi gini, saya dulu termasuk orang yang merasakan dan menikmati gempa Jogja 19 tahun yang lalu. Jadi di tahun 27 Mei 2006, ya. Di Bantul? Iya, saya di Bantul. Waktu itu saya bahkan terperangkap di dalam rumah. Tapi mungkin kesaksiannya besok akan saya bagikan. Nanti di pertemuan yang akan saya akan bagikan kesaksiannya ya. Jadi pada saat ada bukan isu ya, jadi keluarlah tentang Megatrust segala macam karena melalui pengalaman yang pernah saya alami dulu. Saya bilang ya kalau udah mau gempa aja. Kalau memang sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, kita akan dipanggil Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan masih bilang no, masih bisa selamat kita. Jadi apapun yang kita terima, kalau gini aja, yang paling gampang gini. Berita yang nggak baik, yang kira-kira membuat hati kita deg-deg tolak dalam nama Yesus. Bukan ditolak terus kita nggak percaya, nggak mungkin itu terjadi. Oh no, bisa aja itu terjadi. Kalau secara ilmiah, secara penelitian semua bisa terjadi, ya kan? Tapi kita saring, nggak masuk nih, stop aja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan gitu. Tapi yang mengendap dalam hati kita itu adalah kebenaran akan firman Tuhan. Jadi di dunia yang penuh dengan kabar buruk, Yesaya 52 itu mengingatkan bahwa kabar keselamatan dari Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Amin. Dan kita baca firman pada malam hari ini tuh selalu bawa kita tuh dalam damai sejahtera. Amin. Kemudian di Yesaya 53. Nah,
tertikam. 53 ayat 5 tadi, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi kita tuh tetap merenungkan sampai hari ini ya, penderitaan Tuhan tuh gimana untuk kita. Pengorbanan Tuhan untuk Tuhan tuh seperti apa. Jadi apakah kita tuh masih mau menyanyiakan hidup kita. Bahkan hanya 1 jam yang kita lakukan saat ini tuh sudah luar biasa. Membawa kita next level. Nggak mungkin kita bisa langsung jadi wow gitu kan. Kita bisa langsung kerohanian kita jadi, namanya kita kan pertumbuhan ya, dari bayi menuju ke dewasa. Dan menuju ke dewasa tuh nggak bisa langsung blast, cepat gitu nggak bisa. Jadi step by step. Dimulai dari seperti saat ini. 1 jam demi 1 jam kita sediain waktu. Bahkan di luar dari ini, di rumah pribadi, kita baca firman Tuhan terus. Kemudian di ayat yang ke-10 juga, kehendak Tuhan hendak dilaksanakan olehnya. Jadi hidup kita tuh untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan yang lain lagi, udah. Kehendak Tuhan apa ya, itu yang kita kerjakan. Terus yang terakhir, Yesaya 53 itu menunjukkan bahwa penderitaan itu memang bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Yang kayak tadi Bu Joli bilang, kita tuh sudah diizinkan tuh kesengsaraan tuh ada. Tapi yang perlu kita ingat tuh saat kita mengalami penderitaan, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan tuh bekerja di balik semuanya? Terus kita mau lari kemana? Mau lari ke manusia kayak tadi Bu Joli bilang. Sini pinjam kupingnya, aku butuh kupingmu. Ya kan, aku percaya sama kamu, jangan bilang siapa-siapa loh ya gitu. Tapi yang orang yang diceritain itu juga dia punya sahabat yang dia percayai. Dia bilang lagi, aku punya cerita, jangan bilang siapa-siapa ya. Dan begitu seterusnya sampai semua tahu, semua orang tahu. Jadi kita harus bijaksana dalam kita bercerita tentang apapun juga. Lebih baik memang seperti Bu Joli. Pada saat kita bisa ngadunya ke Tuhan, ya ngadunya ke Tuhan aja. Gak usah kebanyakan ngomong ke manusia. Manusia paling cuma bilang, teman kita paling cuma bilang semangat. Sabar ya dek ya, cuma gitu doang, gitu kan. Tapi yang kita butuhkan apa? Pada saat kita berdoa sama Tuhan, kita ngadu, kita baca firman, disitulah janji Tuhan, dan itu janji Tuhan nggak pernah zong. Janji Tuhan nggak pernah ngeprank, Tuhan nggak pernah usil sama kita, nggak. Firman Tuhan ya dan amin. Oke, gitu aja, Bu Joli, thank you. Terima kasih Bu Christine ya untuk ulasannya di 3 pasal. Silakan Bu Eti doa tutup. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau hadir bersama kami, melawat kami dimanapun kami berada di dalam Zoom ini. Damai dan sejahtera mengalir atas kami, tuntun dan pimpin kami kepada kehendak dan rencana-Mu yang terbaik. Ini kami, kaum wanita-Mu ya Tuhan, terus pakai kami menjadi alat-Mu, jadi alat yang luar biasa di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-firman yang terus meluluh lantakan kekerasan kami, keegoisan kami, pelanggaran kami. Dan Engkau Roh Kudus yang terus melembutkan hati kami untuk kami semakin hari semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami, memberkati kami dalam kesehatan, kekuatan, dan umur panjang ada di dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kami segala sesuatu yang kami butuhkan di setiap waktunya, dan Engkau mencukupkan apa yang harus kami perlukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati Ibu Gabriel yang sedang berduka cita. Kasih-Mu, kuasa-Mu membebat hatinya dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh Ibu tercinta. Terima kasih Tuhan, kami sebagai saudara seiman ikut merasakan duka yang paling dalam yang dirasakan oleh Ibu Gabriel. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin.